Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan semoga umur kita ini termasuk umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Artinya tambah umurnya, tambah taatnya, tambah tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umurnya, semakin banyak taubatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kalau kita diizinkan oleh Allah, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sejak dari bulan Rajab kita gembar-gembor doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Kalau kita ditanya untuk apa kita ingin dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan, tentunya ingin merasakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka dari sekarang kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Ramadan itu bukan main-main, bukan main-main. Dari Rajab kita sudah berdoa, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau kita Ramadannya main-main, berarti doanya kemarin bohong-bohongan doang. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Hati kita, Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau segumpal ini bagus, sholahal jasadu kulluh, maka yang lain pun akan bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal ini rusak, fasadal jasadu kullu, seluruh tubuhnya rusak. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Nah, manusia itu sentralnya di hati, Bapak Ibu, sentralnya di hati. Akal itu hanya menuntun, ini baik, ini buruk, tapi akal tidak mampu menggerakkan manusia berbuat baik. Orang-orang di luar Islam, orang-orang barat itu faham betul kalau minuman keras itu berbahaya bagi mereka. Buktinya apa? Buktinya kalau mereka pilot pasti 24 jam sebelum terbang dilarang, tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Kan ngerti dia itu bahaya itu, kalau habis minum alkohol bawa pesawat, oh nyasar tuh misalnya. Ngerti bahaya, nggak ada untungnya, tapi tetap diminum. Kenapa Pak? Hatinya belum tergerak. Masalah bukan ada di akalnya, hatinya yang nggak beres. Abu Lahab, Abu Jahal, apa nggak ngerti bahwa Nabi Muhammad itu benar? Ngerti.
Dari kecil tahu mereka siapa Nabi Muhammad, itu nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Bahkan mohon maaf, meskipun orang kafir itu benci pada Nabi Muhammad, seluruh barang-barangnya, kekayaannya kalau pergi dari Mekah dititipin ke Nabi Muhammad. Aneh orang Mekah itu, karena mereka yakin nggak ada orang yang sejujur Nabi Muhammad. Tapi giliran Nabi Muhammad ngaku sebagai Nabi, nggak mau terima. Kenapa? Hatinya nggak beres tuh, hatinya Abu Lahab itu. Mungkin gengsi, masa ponakan saya yang Nabi? Kok bukan saya yang Nabi? Mungkin gengsi, nggak mau, merasa hina kalau dia harus ngikut kepada ponakannya dan lain sebagainya. Abu Jahal juga begitu. Bahkan pernah Abu Jahal sama satu lagi itu nyumput-nyumput pengen mendengarkan Al-Quran. Malam-malam nyumput-nyumput nguping Nabi Muhammad membaca Al-Quran di Darul Arqam. Setelah itu saling bertemu, ngaku emang betul lor, Quran itu betul. Tapi kenapa mereka tidak mau iman? Hatinya yang masalah. Maka dalam satu hadis disebutkan, idza adnabal abdu damban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau seorang hamba berbuat dosa, maka akan membekas noda hitam dalam hatinya. Nah, kalau dia itu bertaubat, noda hitam itu akan dihapus oleh Allah. Dia istighfar, dia menangis kepada Allah, noda hitamnya dihapus. Tapi kalau dia tidak taubat, tidak istighfar, dan tetap mengulangi lagi dosa-dosanya, itu nodanya numpuk sehingga apa? Hatinya keras. Hatinya keras. Maka Rasulullah pernah bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. La tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak bicara yang bukan zikir. Fa inna kasratil kalam qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara itu bisa berdampak hatinya keras. Wa inna ab'adan nasi al qalbul qasi. Dan sesungguhnya orang-orang yang jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Susah diajak berubah, susah, nggak mau menjadi baik. Masalah di mana? Hatinya. Nah, maka jangan sampai kita tidak memperhatikan ibadah batin. Kita harus banyak zikir kepada Allah, ikhlas, banyak tilawatul Quran, ikhlas. Itu akan berdampak kepada mensucikan hati. Termasuk jangan membiasakan menghakimi orang. Jadi orang nggak bakal diterima taubatnya, haram, nggak boleh Pak. Pernah turun ayat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Pas perang Uhud Nabi Muhammad kan parah. Itu Nabi hampir mendoakan melaknat beberapa orang di Makkah itu, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Turun ayat, bukan urusanmu Muhammad. Mau dia diterima taubatnya atau Allah mengazab mereka, bukan urusanmu. Urusan Allah ini Pak. Ada orang berbuat dosa, ya kita sedih, Masya Allah, kok teman kita melakukan dosa seperti itu. Oh, bakal diampuni, nggak boleh Pak. Urusan Allah itu, yang kesananya sudah urusan Allah. Jadi kita latih mata kita ketika melihat orang lain, jangan sampai melihat dengan merendahkan. Nah, kita doakan kita semua ini bisa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hadis untuk persiapan Ramadan supaya semangat Ya, kadang-kadang kita ini Masya Allah pahala jamaah itu udah paham betul bedanya sholat di rumah dengan masjid. Itu bedanya baina sama wa sumber minyak. Antara langit dan sumber minyak itu saking jauhnya. Tapi tetap saja giliran azan tetap baik nggak mau jamaah. Kenapa? Hatinya ini belum tercerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paksa. Nah, dalam konteks Ramadan ada sabda Nabi mengatakan, u'tiyat ummati fi sahri Ramadan khamsan. Umatku di bulan Ramadan diberikan oleh Allah 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Amma wahidah fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadhara Allahu azza wa jalla ilaihim
wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibu abadan. Malam pertama Allah memperhatikan seluruh umatku dengan pandangan rahmat, dan barang siapa yang diperhatikan oleh Allah maka tidak akan diazab sama sekali. Jadi malam pertama itu harus semangat, Pak. Nah, harus semangat kita hadir tarawih, semangat, jangan sampai malam pertama lemes. Malam pertama harus semangat. Nah, kalau kita pas malam pertama kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah, nggak bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, fa inna khulufu afwahihim hina yumsuna atyabu indallah min rihil misk. Mulutnya, bau mulutnya ketika sore hari, nggak usah saya terangkan baunya kayak apa itu. Bagi Allah lebih wangi daripada bau minyak misik. Bau minyak misik. Makanya Imam Syafi'i beristihad, kalau sudah sore, sudah ba'da zuhur, itu giginya nggak boleh disikat. Makruh, bukan nggak boleh. Makruh menggunakan siwak. Kenapa? Karena baunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, wa amma salisatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Yang ketiga, seluruh malaikat memohonkan ampunan kepada umat Nabi Muhammad tiap hari, siang dan malam. Nah, ini Ramadan. Wa amma rabi'atu, adapun yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqul. Allah berfirman kepada surganya, ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Wahai surga, siaplah, berhiaslah kamu. Ausaka ayastariku min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Bersiaplah menyambut hamba-hambaku, karena sebentar lagi hamba-hambaku akan istirahat dari susah payahnya dunia menuju kemuliaanku. Jadi kata Allah, hai surga, sebentar lagi hambaku istirahat. Jadi istirahat itu di sana, Pak. Di dunia nggak ada istirahat. Ya paling santai sehari 2 hari berlibur, nggak ada. Tetap kan namanya sholat terus nggak pernah berhenti. Sholat itu dimanapun kita berada tetap wajib, cuma diringankan doang sama Allah. Kalau musafir boleh digabung, boleh dikurangi, nggak pernah berhenti. Sakit juga begitu, tetap sholat, nggak bisa berdiri, duduk kata Allah. Nggak bisa duduk, tiduran. Nggak ada istirahat sama sekali. Kapanpun dimanapun haram tetap haram. Nggak ada istirahat. Kapan istirahat? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khamisatu fa innahu idza kana akhiru lailatin ghufira lahum jami'an. Yang kelima yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad, kalau sudah malam terakhir Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, apakah itu malam Lailatul Qadar? Bukan. Faqala la, bukan malam Lailatul Qadar. Jadi malam terakhir itu malam pengampunan. Biasanya kita kalau malam terakhir musolanya mulai sepi, sibuk mudik keluar kota. Akhir malam terakhir itu, okay? Lalu Rasul bersabda, alam taro ilal ummal, bukankah kamu lihat kepada para pekerja, ya'maluna, mereka bekerja, fa idza farahu min a'malihim wuffu ujuruhum. Para pekerja itu kalau sudah selesai pekerjaannya, maka apa yang akan mereka tunggu? Mereka menunggu mendapatkan gajinya. Sama orang yang puasa juga begitu. Hari terakhir Allah akan bagi-bagi THR untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu untuk menyemangati menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti insya Allah akan diterangkan oleh ustadz-ustadz kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mengulang masalah fikih tentang puasa. Ada hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, hari-hari yang diharamkan puasa adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Kemudian satu, ini yang jarang kita dengar, haram puasa pada bahasa Arabnya yaumus syak, hari ragu. Hari ragu. Hari ragu itu apa, Pak? Hari ragu itu adalah tanggal 30 Sya'ban.
Kenapa disebut hari ragu? 30 Sya'ban itu punya dua kemungkinan. Ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Kalau masih ragu, belum jelas, haram puasa. Haram puasa. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda, man shoma yaumal ladzi yashukku fihi nas faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa pada hari yang mana manusia ragu, kian Saban apa Ramadan, ragu, maka dia telah durhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kayaknya ini nanti beda lagi nih 30 Saban. Teman kita Muhammadiyah udah ngumumin 11 Ramadan, pemerintah dan ormas-ormas yang lain. Saya lihat kalendernya tanggal 12. Berarti tanggal 11 itu hari syak, hari ragu itu Pak. Bagi kita yang menunggu tanggal 12, tanggal 11 tidak boleh puasa. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh beberapa ulama. Hampir ulama sepakat hari ragu nggak boleh puasa. Saya ulangi, kapan hari ragu itu? Tanggal 30 Sya'ban yang belum jelas. Tadi malamnya belum jelas. Ini hilal sudah muncul atau belum? Itu namanya hari ragu. Dan ternyata menurut para ulama, puasa hari ragu itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Okay. Apa hikmahnya diharamkan puasa hari syak? Yang pertama diantaranya dijelaskan oleh beberapa ulama dalam kitab Al-Fiqhul Islami. Yang pertama diantaranya adalah supaya manusia itu puasanya bareng. Puasanya bareng. Satu negara itu biar puasanya bareng. Yang kedua supaya konsen puasa Ramadan itu. Jadi kekuatannya betul-betul dihimpun untuk puasa Ramadan, bukan untuk puasa sunnah. Makanya satu hari sebelum Ramadan, hari syak tanggal 30, jangan puasa. Nah gitu, itu diantara hikmahnya. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, ini yang khusus mazhab Syafi'i, bagi orang yang tidak punya kebiasaan puasa sebelum 15 Sya'ban, dia diharamkan puasa sunnah tanggal 16 sampai akhir Sya'ban. Bapak Ibu nggak pernah puasa Senin Kamis, ujuk-ujuk tobat, pengen puasa Senin Kamis, sudah tanggal 20 Sya'ban, haram. Apa hadisnya? Hadisnya Rasulullah bersabda, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kata Nabi, kalau sudah masuk, sudah terjadi nisfu Sya'ban, sudah melewat tanggal 15, jangan puasa. Meskipun masalah yang ini, yang tidak boleh puasa tanggal 16, 17 bagi orang-orang yang belum punya kebiasaan puasa sebelumnya, itu tidak menjadi kesepakatan ulama. Hanya Imam Syafi'i saja yang memakai hadis ini, sementara imam yang lain mengatakan hadisnya tidak kuat. Tapi kata Syafi'i, hadisnya kuat. Makanya Imam Syafi'i mengambil hadis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu perbedaan ulama sejak zaman para imam dulu, perbedaannya apa? Perbedaannya itu begini, kalau zaman dulu Bapak Ibu ya, kalau hilal terlihat di satu negara, apakah wajib bagi umat Islam seluruh dunia untuk puasa? Misalkan hilal terlihat di Indonesia, apakah orang-orang Timur Tengah, Amerika, Afrika wajib puasa? Nah itu yang menjadi perdebatan ulama kita sejak zaman dulu. Menurut Imam Syafi'i enggak. Karena masing-masing wilayah itu kadang-kadang beda hilalnya. Terlihat di sini, nggak terlihat di sana. Sama dengan sholat. Sholat nggak bisa disamakan. Subuh di Indonesia, ya belum subuh di Arab Saudi. Duhur di Indonesia, ya belum tentu duhur di Arab Saudi. Kata dulu cerita almarhum Ki Hasyim Muzadi, saya Jumatan 2 kali gitu. Ke Amerika pada Jumat, nyampe Amerika Jumatan lagi. Kenapa? Di sana masih Jumat. Beda Bapak Ibu. Nah, sama dengan begini. Gerhana, orang-orang Ciceri sholat gerhana rembulan, kelihatan. Orang Papua nggak sholat, kenapa? Nggak ada gerhana di sana.
Nah gitu. Maka kata Imam Syafi'i, enggak, masing-masing wilayah yang jauh itu punya ketentuan hilalnya masing-masing. Maka kata Imam Syafi'i, enggak wajib orang Saudi ngikut orang Indonesia juga enggak wajib ikut orang Saudi. Nah, imam-imam yang lain enggak. Pokoknya satu masyarakat muslim dimanapun terlihat wajib puasa. Tapi zaman dulu pendapat ini nggak mungkin dilaksanakan, Pak. Zaman dulu, kenapa? Belum ada media. Dulu orang Indonesia apakah tahu Saudi puasa atau tidak? Ya nggak ngerti dulu sebelum ada media. Pasti masing-masing negara ya ru'yatul hilal. Nah, gitu. Jadi itu perbedaan yang sudah sejak lama. Kalau hilal ada di satu wilayah, kemudian apakah wilayah yang jauh wajib ikut puasa? Nah, ini menurut Imam Syafi'i tidak wajib. Kenapa? Tadi diantara dasarnya adalah yang sudah saya jelaskan. Pun juga ada hadisnya Ibnu Abbas, hadis sahih. Ibnu Abbas pernah nanya kepada pembantunya ketika pulang dari negeri Syam, di sana puasanya hari apa? Nah, kalau tidak salah hari Kamis. Terus di Mekah, di Madinah kok hari Jumat. Kita mengikuti keputusannya Muawiyah di sana. Akhirnya manusia puasa pada hari Kamis. Loh kok di sini belum puasa baru hari Jumat? Ya memang begitu disuruhnya oleh Nabi, begitu. Abdul bin Abbas itu. Ya memang begitu disuruhnya. Jadi zaman sahabat sudah pernah terjadi beda mulai puasa antara negeri Syam dengan Makkah dan Madinah. Kenapa? Jaraknya jauh kalau konteks zaman dulu. Maka zaman dulu sebelum ada media pasti masing-masing wilayah melaksanakan pendapatnya Imam Syafi'i. Baru zaman modern sudah kelihatan, wih Saudi udah puasa kok kita belum, jadi bingung. Padahal kalau kita mengikuti, wong di Indonesia belum muncul hilalnya. Nah gitu ya. Nah kemudian kita tarik ke perbedaan Indonesia. Kita kadang-kadang orang awam ini Bapak Ibu menyederhanakan masalah. Kalau Muhammadiyah itu hisab, kalau NU enggak hisab, enggak. Dua-duanya ahli hisab, bukan merokok ya, ahli hisab. Dua-duanya itu punya lembaga namanya lembaga falak, astronomi. Muhammadiyah punya, NU punya. Mereka itu pernah berkumpul merundingkan masalah, belum ketemu sampai sekarang. Kekeh dengan pendapatnya masing-masing. NU juga punya ahli hisab. Artinya apa? Kalau menurut hitungan Nahdlatul Ulama, hari ini tidak mungkin secara ilmu pengetahuan, secara sains tidak mungkin ada orang melihat hilal. Maka kalau ada orang datang lapor, Pak Kiai lapor saya melihat hilal, ditolak. Mustahil. Secara ilmu nggak mungkin kamu lihat hilal, karena tidak mungkin terlihat dari muka bumi, nggak mungkin. Ditolak itu kenapa? Ya berdasarkan hisabnya tidak mungkin kelihatan. Kenapa? Karena posisi hilal sangat rendah sehingga tidak mungkin terlihat dari permukaan bumi manapun di Indonesia. Meskipun yang saksi banyak ditolak. Kenapa? Tidak akurat. Karena menyalahi ilmu pengetahuan. Itu. Nah, masalahnya begini, Pak. Muhammadiyah itu punya kriteria, meskipun hilalnya tidak terlihat, nggak mungkin terlihat dari muka bumi, tapi dia sudah di atas ufuk, itu mereka mengatakan ini bulan baru. Tapi secara fakta bulan sabit tidak muncul dari muka bumi. Ini memang di sini lemahnya, Pak. Kalau zaman dulu kan simple orang itu ya, Nabi ngelihat, oh udah muncul, berarti Ramadan. Belum muncul berarti belum Ramadan. Sekarang enggak, memang belum muncul tapi sudah di atas ufuk sedikit. Jadi menurut NU ini teoritis. Wong belum muncul kok sudah ngomong bulan. Ini perdebatan. Jadi jangan jangan dibawa-bawa ke politik ya. Ini murni debat ilmu mereka itu. Nggak ada sangkut pautnya sama Pak Prabowo, Pak Anies, nggak ada ini. Ini debat murni. Jadi saudara kita Muhammadiyah itu teoritis. Oh belum muncul kok ngomongnya ada itu. Iya memang di atas ufuk, tapi tidak mungkin dilihat dari permukaan bumi. Sampai kapanpun nggak bisa kelihatan. Pakai alat
alat secanggih apapun nggak bakal kelihatan. Tapi kok mengatakan sudah muncul, nah itu jadi masalah buat kami katanya. Maka nggak ketemu di situ, nggak ketemu. Nah, makanya kemudian, nah saudara kita Muhammadiyah puasa duluan. Tapi kuatnya Muhammadiyah di mana? Meskipun dia tidak muncul di sini, nanti pasti muncul di Saudi. Sehingga apa? Muhammadiyah puasanya pasti bareng Saudi. Kenapa? Hilal itu kan bergeser terus, Pak. Bergeser, semakin tinggi. Berarti nanti di belahan bumi paling barat akan kelihatan hilal. Pada akhirnya pendapat Muhammadiyah cocok dengan pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali. Kenapa? Dimanapun ada hilal maka wajib puasa. Nah, tapi di Indonesia pasti cocok dengan mazhab Syafi'i. Nggak kelihatan kok puasa itu gimana. Makanya rata-rata ulama tidak mewajibkan. Kalau terlalu jauh tidak mewajibkan. Karena hilalnya belum muncul. Nah, maka tidak perlu ragu, Pak. Jadi tidak perlu ragu bagi orang yang tetap memegang ini ru'yatul hilal tidak mungkin terlihat. Berarti Indonesia tidak puasa. Dan memang nanti kita akan menemui namanya hari syak, hari ragu. Nah, cuma ini kasus model begini ini hanya ada di Indonesia, satu negara dua puasa. Itu hanya di Indonesia. Kalau di negara-negara lain itu dipasrahkan saja kepada muftinya. Kalau kita enggak, Pak Kiai fatwa, Kiai itu fatwa. Cibeber kapan kan Cibeber? Fatwa sebenarnya. Nanti Tangerang fatwa lagi. Waduh, repot ya, Indonesia itu khas. Di Mesir, di negara lain, sampai di Maroko nggak ada begitu, Pak. Itu khas Indonesia. Saking tolerannya, wis ora apa-apa. Bahkan yang tidak ikut hilal juga boleh puasa. Jadi kalau NU sama Muhammadiyah itu nanti akan ketemu Imam Syafi'i atau imam yang lain. Tapi kalau di luar itu, mohon maaf, torekot A, torekot B ngumumin, misalkan tanggal 10 puasa, aneh itu, nggak ada urusannya sama hilal itu, pasti nggak ketemu imam-imamnya. Itu pasti salah. Jadi ada sisi benarnya. Jadi di sini kita harus fair melihat masalah. Yang puasa duluan nanti pasti bareng dengan orang-orang di belahan barat. Sementara orang belahan timur, Australia, Indonesia, dan Sydney sana, dia nggak akan puasa. Termasuk India juga mungkin nggak puasa. Kenapa? Dia tidak melihat hilal. Nah, dan kita tidak perlu sering kan dulu biasanya misalkan kalau yang sering itu kalau Idul Adha kan biasanya Muhammadiyah duluan tuh. Lalu yang ikut Muhammadiyah ngomong, wis Idul Adha masih puasa, haram. Itu kan buat kamu, buat saya belum. Belum, ya. Jadi harus konsisten. Jadi kalau kita yakin dengan muncul hilal, ya sudah ikuti itu. Kalau yakin dengan Muhammadiyah, ya terserah ikuti itu. Jadi masing-masing punya standingnya, tidak dicampur. Misalkan yang meyakini dulu Lebaran duluan, ya lebaranlah. Jangan misalkan lebaran dia sudah mengakhiri puasa hari Kamis, kemudian sholat Idul Fitrinya ikut hari Jumat. Lebih kan? Jadi kalau pengen sholat Idul Fitri hari Jumat, berarti lebarannya hari Jumat. Itu. Jadi perdebatan itu Bapak Ibu harus menambah wawasan kita, tidak perlu sampai emosi. Kenapa? Masing-masing ada sisi benarnya, tidak mutlak salah bagi kita yang merasa misalkan benar, yang di sebelah sana tidak mutlak salah, ada sisi benarnya, karena nanti ujung-ujungnya mereka akan bareng puasa dengan umat Islam di sebelah barat. Biasanya di dunia itu yang beda itu negara-negara yang sangat jauh. Contoh di Maroko. Maroko itu termasuk Arab, tapi seringnya beda dengan Saudi. Kenapa? Terlalu jauh, Pak. Kalau tidak salah naik pesawat dari Timur Tengah ke Maroko itu hampir 8 jam.
7 jam 8 jam karena sudah dekat dengan Eropa, belum lagi di Afrika. Jadi masalah itu sudah pernah dibahas di antara ulama kita. Tapi meskipun demikian, kita masih berharap negara kita satu suara. Suatu saat misalkan pakar astronomi Muhammadiyah dengan pakar astronomi NU ketemu, nah, alhamdulillah itu syukur selesai masalah. Nah, termasuk begini, hadirin rahimakumullah. Dulu waktu kita masih sekolah SD kan, diajarin planet, ada namanya planet Pluto. Ternyata sekarang planet Pluto itu dicoret, nggak ada, Pak. Jadi planet teoritis dulu itu. Sekarang ternyata terbukti bukan planet itu Pluto. Nah, itu diantara yang digunakan bahan debat oleh NU kepada Muhammadiyah. Hilal kamu itu hilal teoritis, nggak muncul kok sudah disebut hilal. Hilal itu apa maknanya, Pak? Hilal itu maknanya adalah bulan sabit. Jadi kalau dilihat sebelum matahari terbenam itu akan muncul sebentar bulan sabit, seret. Nah, itulah bulan baru. Tapi kalau teorinya Muhammadiyah nggak mungkin muncul, nggak ada dilihat. Meskipun pakai alat canggih nggak mungkin muncul. Karena memang belum bisa terlihat dari permukaan bumi. Tapi meskipun demikian, kalau kita menyatakan itu salah, ujung-ujungnya mereka akan bareng dengan hilal di wilayah barat. Jadi akhirnya benar juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak ingin menjadi satu kelompok yang gampang menyesatkan orang. Nauzubillah, jangan. Saya ambil contoh lagi Bapak Ibu, masalah kiblat. Masjid kita ini bukan termasuk mazhab yang mencong-mencong ini, lurus ini ya. Masjid sebelah perumahan itu di Permata itu. Jadi kalau khutbah itu nggak enak, Pak. Khutbah kan ngadep ke sini, jamaahnya ngadep ke sana. Masjidnya kayak kita, cuma karpetnya dipencongin ke sana, ke kanan, karena meluruskan kiblat Kemenak. Jadi kalau khutbah itu nggak nyaman, Pak. Jamaah ngadep ke sana, kita. Akhirnya apa lagi? Jadinya soft pertama itu jadi kecil, terus soft kedua. Nah, itu. Kenapa sampai terjadi begitu? Nah, ini lagi-lagi beda madhab. Ada dua pandangan. Madhab Imam Syafi'i, dimanapun kita berada, itu kita harus mengarah betul ke titik kiblat. Jadi kita ini juga nggak Syafi'i banget, harus menceng kiblat. Nah, tapi ulama yang lain, bahkan sebagian ulama Syafi'i juga, kalau wilayahnya itu jauh, Bapak Ibu ya, itu yang dipakai patokan adalah hadis Nabi ini, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Antara barat, antara timur dan barat adalah kiblat. Ini maksudnya apa? Kalau kita lihat Masjid Nabawi, ngadep kemana, Pak? Sholatnya utara, selatan, barat, timur. Ngadep kemana kalau Masjid Nabawi? Selatan. Nah, dulu Nabi ditanya itu kiblatnya gimana Nabi, maka Bapak Ibu nggak akan menemukan di Arab Saudi atau di negara-negara Arab lain masjid menceng-menceng, seluruh saja tuh. Yang dipakai hadis Nabi ini antara barat dan timur. Nah, berarti kan kalau kita ngadep ke selatan nih, sisi kanan kita adalah barat, sisi kiri kita adalah timur. Kata Nabi, antara barat dan timur ini kiblat. Nah, jadi mereka ngadep lurus aja tuh. Nggak ada di Madinah itu masjid menceng sana, menceng sini, nggak ada. Yang menceng-menceng itu di mana? Indonesia itu, menceng kanan, menceng kiri, nggak apa-apa. Itu sekian derajat. Itu memang dampak dari pendapat mazhab Syafi'i. Fawalli wajhaka. Bedanya di mana, Pak? Bedanya itu di dalam ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Nah, ke arahnya mazhab Syafi'i mengatakan ke titiknya Masjidil Haram. Titiknya sebelah pojok sana harus mojok. Tapi ulama yang enggak, yang penting kita ini sekarang di mana? Kalau kita di sebelah timurnya Masjidil Haram cukup ngadep ke barat. Kalau kita di baratnya Masjidil Haram cukup ngadep ke timur. Jadi sebenarnya itu semua sudah diselesaikan oleh ulama kita. Makanya
Ikhtilafu ummati rahmah. Ini yang harus kita pakai. Perbedaan pendapat di antara para imam-imam kita itu adalah rahmat. Coba kalau masih kita dipencengin tuh. Jadi kecil, Pak. Ayo. Kecil. Biarin begini saja. Sah. Tidak perlu ragu. Meskipun kalau kita lihat Ka'bahnya itu agak serong ke kanan. Masjid-masjid kita yang di Jawa Timur enggak juga. Lurus-lurus aja. Berarti tidak saklek betul, harus mengikuti Imam Syafi'i meskipun mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau sulit bagaimana? Kan gitu Bapak Ibu ya. Itu. Yang penting kita ini tidak menjadi orang yang gampang menyesatkan. Soalnya begini Pak, ada di Cirebon, ya Cirebon, saya diceritai seorang teman. Jadi ada satu perumahan ya, yang mungkin madhabnya mirip Saudi Arabia. Jadi kalau sholat juga langsung alhamdulillah. Ada orang pinter, orang alim, santri, ngimamin pakai bismillah, sesat tuh. Langsung diklaim sesat oleh teman-temannya gara-gara baca bismillah. Loh kok aneh itu. Ini kalau kita ngaji nggak mungkin menyesatkan. Tahu kan? Oh ini berarti bukan, ini berarti mazhab Syafi'i ini. Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Hadisnya ada, bukti-buktinya ada. Tapi kalau yang jadi imam langsung alhamdulillahirabbil alamin, berarti pemahaman mereka bismillah itu bagian dari Quran tapi bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu. Maka kalau kita haji, umroh, kan imamnya nggak pakai bismillah. Bukan berarti lalu kita nggak mau jamaah Masjidil Haram. Ini yang Syafi'i totok. Aju Masjidil Haram sholat aju. Nggak sah pun, nggak pakai bismillah. Akhirnya sholat di hotel, ya rugi juga. Kekeh nggak mau sholat. Ayo Pak, sholat di masjid. Enggak. Kenapa Pak? Nggak sah, nggak pakai bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Angel. Ada lagi Pak yang keras lagi, nggak mau sholat subuh di sana, nggak pakai kunut. Waduh, ya udah Bapak aja jadi imam sana. Jadi masing-masing wilayah itu punya madhab, gitu. Jadi wallahu alam, gitu. Sudah merupakan takdirnya Allah 4 orang ini menyebar di dunia. Jangan kaget kalau kita pergi ke Turki pasti madhabnya Imam Hanafi. Jadi kalau waktu kurban itu semuanya berkurban. Kenapa? Wajib menurut mereka kurban di Turki. Hanafi madhabnya di sana. Kalau kita ke Afrika hampir semuanya pengikut Imam Maliki. Kalau kita ke Yaman, hampir semuanya Imam Syafi'i. Jadi kita ini mungkin da'inya dulu, tukang dakwahnya itu dari Yaman Pak. Jangan kaget, makanya madhabnya Syafi'i. Bukan dari Gujarat. Kalau dari Gujarat, pasti madhabnya Imam Hanafi. Kalau kita pergi ke Mesir, mayoritas Syafi'i. Kalau kita pergi ke Suriah 50-50, 50% Hanafi, 50% Syafi'i. Kalau kita pergi ke Saudi Arabia, mayoritas Imam Hambali. Tuh. Jadi kayak sudah dibagi-bagi sama Allah gini, begitu Syafi'i. Jadi 4 mazhab itu memang mazhab yang sudah diyakini oleh seluruh ulama bahwa itu mazhab yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua masalah itu beda. Hanya dalam bahasa ulama adalah masalah cabang-cabang doang. Sholatnya sama persis, cuma yang beda satu bismillahnya doang. Sama kunutnya itu doang yang beda. Itu doang yang beda. Masalah wudhu sama, yang beda apa? Menyentuh perempuan batal atau tidak, itu doang yang beda. Wudhunya sama, yang dibasuh juga muka dulu, bukan basuh tangan dulu baru muka. Enggak, sama persis. Puasa Ramadannya juga sama, mulai dari subuh sampai maghrib, bukan sampai isya. Tapi ada Pak namanya aliran Syiah. Syiah itu buka puasanya isya. Buka puasanya isya. Aneh, buka puasanya bukan maghrib. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir masih tentang puasa nggih. Dalam Al-Quran disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai terbit fajar.
Makan minumlah ketika malam hari sampai terbit fajar. Jadi kalau sudah terbit fajar tidak boleh makan. Awas, fajar itu apa? Masuk waktu subuh teng, itu fajar. Maka ada orang yang mungkin salah paham gitu. Pak Ustadz, ada hadis Nabi yang bunyinya kira-kira begini: kalau kamu mendengarkan azan sementara di tanganmu masih ada piring makanan, lanjutkan, sempurnakan makannya. Nah, berarti boleh Pak Ustadz azan makan. Ini ada hadis, ini ada ayat Quran. Nah, bagaimana cara memahaminya? Ternyata zaman Nabi itu hadisnya adanya ada dua kali. Adanya sahabat Bilal sama adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, adan fajarnya itu adalah adannya Abdullah. Nah, yang dimaksud adan sini oleh Nabi adan yang mana? Tidak menutup kemungkinan maksudnya adalah adan Bilal. Kalau Bilal adan nggak masalah, makan aja, belum subuh. Atau pemahaman yang kedua, makan minumlah kalau azan tapi kamu belum yakin kalau itu fajar. Azan ini kecepetan nih lah. Nggak apa-apa. Misalkan Bapak Ibu yakin betul subuhnya jam 4.40, tadi habis ngecek di kalender jam 4.40, ini muadzin jam 4.35 azan. Wah, belum azan ini, makan silakan. Tapi kalau sudah pasti subuh sudah mulai, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau masih makan dan minum, puasanya batal. Makanya ulama kita itu bijak, dikasih namanya waktu imsak. Itu ikuti aja Pak imsak itu. Imsak itu 10 menit sebelum subuh, itu pas itu. Khawatir apa? Kebablasan. Imsak, berarti kalau sudah imsak ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan kopinya tinggal separuh diminum, nggak apa-apa. Ini imsak baru nyentong nasi. Nanti asik makan, Allahu Akbar, skagol, batal bahasanya itu, bahasanya batal, oke. Dan yang kemudian kita masih merevisi biar ingat tentang niat puasa Ramadan. Ada perbedaan sedikit antara ulama kita. Kalau menurut imam-imam yang lain, Hanafi, Syafi'i, Mas Imam Syafi'i, niat itu harus tiap malam niat, tiap malam niat. Tapi kalau Imam Malik, niat yang wajib itu malam pertama. Tapi niatnya apa? Niat puasa seluruh atau 1 bulan penuh. Nah, itu Imam Maliki. Untuk tiap harinya hukumnya sunnah. Jadi ini bisa kita ambil. Kita tiap hari tetap niat, tapi jangan lupa malam pertama diniatkan nawaitu sauma. Jadi kalau kita terjemahkan, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini, fardhon lillahi ta'ala. Udah. Berarti awal malam kita niat 2 kali, niat yang seperti biasa, nawaitu sama hodin, itu kita baca. Juga kita niat sendiri, ya Allah, saya niat puasa 1 bulan penuh tahun ini. Nah, ini untuk apa? Untuk antisipasi. Misalkan malam 10 kita lupa nggak niat, alhamdulillah malam pertama sudah niat. Berarti meskipun kata Imam Syafi'i tidak sah, masih ada imam yang mensahkan. Siapa? Imam Malik, karena sudah niat di awal Ramadan. Jadi itu kita gunakan. Jadi menurut Imam Maliki, niat itu yang wajib malam pertama, niatnya adalah niat puasa 1 bulan penuh. Nah, imam yang lain mengatakan enggak, puasa itu tiap hari niat masing-masing. Dua-duanya kita kerjakan. Kita kerjakan fatwa Maliki, juga kita kerjakan fatwanya ulama-ulama yang lain, sehingga apa? Insya Allah kita aman dari namanya lupa tidak niat. Enak kan ya? Enak. Mungkin itu hadirin yang bisa saya sampaikan sebagai persiapan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.